Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Faradina Kurniawati dari Prodi Sasindo 5A dengan NIM 74219032. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penghargaan di bidang sastra, yakni The Pulitzer Prize. Nah, apa itu The Pulitzer Prize? The Pulitzer Prize merupakan penghargaan yang berasal dari Amerika. Sejarah Hari Penghargaan Jurnalisme yang berasal dari Amerika ini, yaitu The Pulitzer Prize, mulai diberikan setelah wafatnya oleh Pulitzer. Untuk penghargaan Pulitzer ini merupakan penghargaan yang tertinggi dalam bidang jurnalisme cetak, pencapaian literatur, dan komposisi musik yang berasal asli dari Amerika Serikat. Penghargaan ini juga diberikan untuk pencapaian di bidang sastra dan juga gubahan atau komposisi musik. Nah, penghargaan Pulitzer pertama diberikan pada tanggal 4 Juni 1917 dan sejak beberapa waktu lalu mulai diumumkan setiap tahunnya pada bulan April. Penghargaan diberikan dalam kategori-kategori yang berhubungan dengan jurnalistik, kesenian, dan surat menyurat. Nah, hanya laporan yang diterbitkan dan foto-foto hasil karya sastra atau surat kabar atau organisasi dari berita harian yang berbasis Amerika atau asli dari Amerika Serikat saja yang berhak menerima penghargaan jurnalisme itu. Nah, selanjutnya yaitu siapakah itu Joseph Pulitzer? Joseph Pulitzer atau disapa dengan Pulitzer ini merupakan sosok atau salah satu penerbit surat kabar Esther Louis Post-Dispatch dari New York World ini. Ia menjadi tokoh nasional setelah ia bergabung pada Partai Demokrat di New York dan juga terpilih sebagai anggota Kongres dari New York. Pulitzer juga berjuang melawan bisnis besar dan juga korupsi, serta membantu menjaga patung Liberty di New York. Selain itu, Pulitzer adalah pencetus adanya penghargaan Pulitzer, sehingga sebuah penghargaan paling bergengsi ini di dunia dalam bidang jurnalistik dikemukakan dan diciptakan oleh Pulitzer. Nah, pria kelahiran 1847 ini memiliki peluang karir yang luar biasa datang dengan cara yang unik. Pulitzer saat itu sedang berada di ruang catur perpustakaan sedang mengamati kebiasaan dunia dengan cara cerdik Pulitzer, yaitu mengkritik sebuah gerakan. Nah, para pemain terkesan lalu melibatkan Pulitzer dalam percakapannya. Lalu para pemainnya adalah editor dari harian bahasa yang berasal dari Jerman. Nah, Westige, Post, dan tawaran pekerjaan pun menyusul. Seperti yang dikutip dari Pulitzer Org, disebutkan bahwa pada tahun 1872 Pulitzer muda yang membangun reputasi sebagai jurnalistik ini giat yang tak kenal lelah ditawari kepemilikan saham pengendalian di koran oleh pemilik yang hampir bangkrut. Nah, selanjutnya yaitu dari Evolution Joseph Pulitzer. Nah, Joseph Pulitzer pada tahun 1857 ini lahir di Hongaria dan asli dan juga tumbuh di Hongaria. Dia mulai berimigrasi ke Amerika pada tahun 1884 dan memulai karir jurnalistiknya itu di Amerika pada tahun 1887 dan mulai bergabung pada beberapa organisasi di jurnalistik yang berada di Amerika. Nah, kemudian tahun 1911 Joseph Pulitzer ini meninggal dunia dan punya beberapa penghargaan jurnalistik lainnya, sehingga pada tahun 1912 berdirilah penghargaan Pulitzer yang juga
beralasan sebagai penghormatan dari Joseph Pulitzer itu sendiri. Nah, The Pulitzer Prize ini merupakan penghargaan yang paling tertinggi dalam dunia bidang jurnalistik cetak, yaitu pencapaian literatur dan komposisi musisi terbaik yang berasal asli dari Amerika. Penghargaan Pulitzer dianggap sebagai penghargaan yang paling bergengsi di dalam dunia jurnalisme, yang juga telah diberikan kepada setiap tahunnya sejak tahun 1917. Nah, tahun ini pengumuman harus ditunda karena wabah COVID merajalela di Amerika Serikat, atau terutama di kota New York. Harian Times mendapat 3 penghargaan, atau harian Times dari New York ini mendapat kategori laporan internasional untuk pemberitaan tentang pemerintahan Vladimir Putin di Rusia, dan dalam kategori laporan investigasi tentang praktek pemberian kredit yang sangat eksploitatif di industri taksi New York City. Kemudian penghargaan yang ketiga diraih oleh New York City dalam kategori komentari untuk sebuah esai tentang penelitian perbudakan di Amerika Serikat. Nah, raksasa surat kabar Amerika Serikat lainnya, The Washington Post, mendapat penghargaan dalam kategori explanatory reporting untuk laporan sains yang menjelaskan dampak suhu udara ekstrim terhadap bumi. The Pulitzer Prize ini, atau disebut dengan penghargaan Pulitzer ini, diresmikan pada tahun 1912 dan dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan April. Penghargaan ini diberikan dalam kategori-kategori yang berhubungan dengan jurnalisme, kesenian, dan surat menyurat. Hanya laporan yang diterbitkan dan foto-foto hasil karyanya atau surat kabar atau organisasi berita harian lainnya yang berbasis di Amerika berhak menerima penghargaan jurnalisme di The Pulitzer Prize ini. Penerima penghargaan ini dipilih langsung oleh badan independen yang secara resmi diatur oleh Columbia University Graduate School of Journalism, yaitu Sekolah Jurnalisme University yang berada di Columbia, Amerika Serikat. Penghargaan ini diciptakan oleh Joseph Pulitzer, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar Hungaria dan Amerika pada akhir abad ke-19. Universitas Columbia dengan Pulitzer memiliki hubungan erat. Sekolah jurnalisme yang kini menyelenggarakan pemberian penghargaan Pulitzer merupakan lembaga pendidikan yang berdiri atas inisiatif dari bantuan Pulitzer itu sendiri. Nah, pada awalnya universitas itu menolak untuk bekerja sama dengan Pulitzer. Namun, setelah terjadi pergantian pimpinan universitas itu, akhirnya menerima di tahun 1912. Dan justru 1 tahun setelah Pulitzer meninggal dunia pada Oktober tahun 1911. Nah, sebagai pendiri penghargaan Pulitzer, Pulitzer sangat erat juga dengan New York World-nya. Di tahun 1895 sampai 1898, sehingga terlibat persaingan sengit dengan koran sejenis yang terbit di New York, yakni New York Journal. Nah, persaingan di antara keduanya kemudian melahirkan istilah jurnalisme kuning, yaitu persaingan surat kabar yang hanya mementingkan berita sensasional dan murahan seperti gosip, pornografi, kekerasan, dan tulisan remeh-temeh. Nah, pada akhirnya penerimaan penghargaan ini dipilih oleh sebuah badan yang diatur resmi oleh Columbia University sampai sekarang, dan banyak melahirkan ahli jurnalistik yang berada di naungan Columbia University.
Pulitzer merupakan salah satu penghargaan tertinggi untuk karya jurnalisme cetak yang berasal dari Amerika Serikat, baik itu dalam bentuk tulis maupun foto. Nah, belakangan ini selain karya jurnalistik, penghargaan Pulitzer juga diberikan untuk kesenian seperti karya sastra dan prestasi literasi lainnya, yaitu termasuk bahan musik atau komposisi musik terbaik. Nah, penghargaan Pulitzer pertama dianugerahkan pada 1917 dan di bawah pengawasan Dewan Penasihat tempat ia mempercayakan mandatnya. Nah, Pulitzer membayangkan sebuah dewan penasihat yang sebagian besar terdiri dari penerbit surat kabar, yang lainnya termasuk Presiden Universitas Columbia dan para cendekiawan yang berasal dari Columbia University, dan orang-orang terhormat yang pastinya bukan dari jurnalis atau editor. Pulitzer dengan New York World-nya di tahun 1895 sampai dengan tahun 1898 terlibat adanya persaingan sengit sesama jenis koran yang terbit di New York, yakni New York Journal. Pulitzer memohon kepada publik untuk menerima bahwa jurnalnya adalah pendukung mereka. Pulitzer juga merilis artikel investigasi dan editorial yang menyerang mengenai korupsi pemerintahan, mengenai penghindar pajak dan perjudian. Nah, daya tarik ini efektif, sirkulasi meningkat, dan surat kabar menjadi makmur. Dan Pulitzer pun sangat senang mengetahui bahwa dalam pelaksanaan sistem penghargaan Pulitzer ini, yang kemudian dia dirikan lebih banyak penghargaan dalam bidang jurnalisme untuk diberikan kepada pembongkaran korupsi daripada subjek lainnya. Pulitzer pun membayar mahal untuk kerja kerasnya yang tak tanggung-tanggung di korannya. Kesehatannya menurun dan matanya pun rusak. Kemudian kesehatan Pulitzer semakin menurun dan mengalami depresi berat karena penyakit yang membuatnya sangat peka terhadap kebisingan. Kemudian Pulitzer lalu ke luar negeri mencari pengobatan namun gagal menemukannya dan akhirnya meninggal dunia. Terdapat banyak kategori, yaitu 21 kategori penghargaan Pulitzer Prize ini. Nah, ada 14 di bidang jurnalistik, yaitu meliputi penghargaan untuk liputan investigasi, kartun editorial, fotografi breaking news, pelaporan breaking news, explanatory reporting, laporan nasional, kritik, pelaporan internasional, feature fotografi, tulisan editorial, komentar, pelaporan lokal, penulisan fitur, dan layanan publik. Nah, untuk dalam sastra yaitu terdapat 6 penghargaan dalam sastra, yaitu diberikan kepada karya fiksi, drama, puisi, sejarah, biografi, dan non-fiksi umum. Kemudian adalah dalam satu kategori, yaitu komposisi musik terbaik yang berada di penghargaan Pulitzer Prize ini. Nah, untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penominasi itu lumayan mudah. Seseorang atau ahli jurnalistik atau sastra maupun gubahan musik lainnya bisa masuk ke dalam nominasi penghargaan The Pulitzer Prize ini, dan biasanya surat kabar mencalonkan diri mereka sendiri dengan mengirimkan materi yang relevan bersama dengan formulir pendaftaran mereka masing-masing. Nah, agar memenuhi syarat, surat kabar harus dipublikasikan di Amerika Serikat. Nah, setidaknya sekali dalam seminggu. Namun, wartawan yang dinominasikan untuk The Pulitzer Prize ini tidak harus orang Amerika saja. Ada kebijakan lain. The Pulitzer Prize ini dapat diperuntukkan untuk penghargaan yang luar biasa
khusus orang-orang non-Amerika. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan Pulitzer Prize dalam bidang musik dan sastra, para seniman juga mengirimkan karya sastranya sendiri untuk diseleksi. Sebuah kehormatan besar jika sebuah surat kabar memenangkan hadiah penghargaan The Pulitzer Prize, yaitu surat kabar yang mendapat Pulitzer terbanyak adalah salah satunya yaitu New York Times dengan 95 penghargaan hingga tahun 2007. Penghargaan ini salah satunya dalam kategori pemberitaan nasional diraih harian The Seattle Times untuk laporan-laporan mereka tentang salah konstruksi pada pesawat Boeing 737 MAX yang menjadi penyebab 2 kecelakaan pesawat jenis ini dalam rentang waktu 6 bulan dan menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat. Nah, pesawat yang jatuh adalah milik Lion Air di Indonesia pada Oktober 2018 dan Ethiopian Air Maret 2019 dekat Addis Ababa. Setelah kecelakaan fatal itu, semua pesawat Boeing 737 MAX di seluruh dunia dilarang terbang dan kemudian menurut tim pakar ahli, kecelakaan itu disebabkan terutama oleh kesalahan sistem kontrol otomatis MCSA. Untuk masing-masing pemenang dari hadiah Pulitzer Prize ini, masing-masing pemenang menerima 10 US dollar atau kalau dirupiahkan sama dengan 143 juta rupiah bersama dengan sertifikat mengenai pengakuan prestasi penghargaan The Pulitzer Prize ini. Nah, penghargaan pelayanan publik atau public service diberikan kepada surat kabar, namun bukan dengan individu. Meskipun seorang jurnalistik dapat diakui dalam teks kutipan, penghargaan Pulitzer Prize ini untuk surat kabar yang berbentuk medali emas dengan gambar wajah Pulitzer di satu sisi dan orang yang sedang mengoperasikan mesin cetak di sisi lain. Nah, Pulitzer Prize ini atau disebut dengan The Pulitzer Prize adalah penghargaan tertinggi dan paling bergengsi dalam bidang jurnalistik. Nah, dalam beberapa dekade terakhir ini ada beberapa foto yang dianggap hasil pencapaian terbaik dan paling bersejarah dalam dunia jurnalistik, dan kemudian telah diambil dan diberi penghargaan ini. Namun, tak banyak orang mengetahui cerita dan kisah di balik foto-foto ini. Nah, dari itu, ini dia beberapa cerita dan kisah mengagumkan di balik foto pemenang Pulitzer Prize yang paling terkenal dan bersejarah. Mari kita simak. Yang pertama yaitu The Filter on the Little Girl, tahun 1994. Foto ini diambil di Sudan oleh seorang fotografer asal Afrika Selatan yaitu Kevin Carter pada tahun 1933. Nah, diketahui pada saat itu orang tua dari anak malang ini sedang sibuk mengantri dan berebut mendapatkan makanan di pusat pemberian bantuan makanan dari PBB sehingga terpaksa meninggalkannya. Nah, di saat itulah Kevin Carter melihat seorang bocah kurus dan lemas sedang berusaha menyeret dirinya menuju lokasi di mana orang tuanya berada ini mengambil fotonya. Kemudian setelah itu diketahui anak ini walaupun dengan susah payah pada akhirnya berhasil sampai di pusat pemberian bantuan PBB, namun tak diketahui nasib selanjutnya. Namun, foto yang menakjubkan sekaligus miris ini kemudian dianugerahi Pulitzer Prize tahun kemudian dan mengantarkan sang fotografer pada situasi depresi dan penyesalan akibat apa yang telah dia saksikan, dan juga cibiran pedas dari masyarakat yang menyayangkan mengapa ia tidak menolong anak itu dan malah menjadikannya sebagai objek foto. Padahal, tak banyak yang bisa Carter lakukan karena ada aturan yang menyertakan tak boleh ada interaksi berlebihan antara para jurnalis
wartawan dengan para korban kelaparan untuk mengurangi resiko tertular penyakit. Selanjutnya yaitu Victim of the Oklahoma City Bombing pada tahun 1996. Pada gambar ini, serangan terorisme yang terjadi di pusat kota Oklahoma, tepatnya ledakan bom yang terjadi di gedung federal Alfred P. Murrah pada tahun 1995 ini mengakibatkan 168 orang meninggal dunia dan termasuk anak-anak di pusat penelitian anak yang terdapat pada gedung tersebut. Nah, foto ini diambil oleh salah satu seorang jurnalis yang sedang meliput kejadian ledakan tersebut, namun oleh Carles Porter yang merupakan seorang pegawai Liberty Bank yang memang selalu membawa kamera dalam mobilnya. Namun, foto ini mendapat anugerah Pulitzer Prize pada tahun 1996 dalam kategori Spot News Photograph. Selanjutnya yaitu Raising the Flag on Iwo Jima pada tahun 1945. Salah satu foto paling fenomenal dan bersejarah ini diambil selama Perang Dunia Kedua oleh Joy Rosenthal, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1945 di puncak Gunung Suribachi saat pertempuran oleh Iwo Jima. Foto ini mendapat banyak perhatian dan langsung memenangkan anugerah Pulitzer Prize pada tahun yang sama. Ketika ia dirilis, dianggap sebagai implementasi sempurna dari semangat juang para tentara Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua itu. Dalam fotonya ini terdapat 5 prajurit marinir dan 1 korps media angkatan laut US yang setelahnya diketahui 3 dan dari 6 prajurit yaitu Franklin Sousley, Harlan Block, dan Michael Strang gugur selama pertempuran. Sedangkan 3 prajurit lainnya, John Bradle, Rene Gagnon, dan Ira Hayes, selamat dan menjadi terkenal setelah dikenali sebagai prajurit yang ada di dalam foto tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dari Saigon Execution pada tahun 1969, yaitu foto ini diambil pada tanggal 1 Februari 1968 oleh salah satu seorang jurnalis dan fotografer yaitu Eddie Adams, yang pada foto tersebut terlihat seorang aparat yang tengah mengeksekusi tembakan dari seseorang pria di jalanan umum. Nah, diketahui pria penembak itu merupakan Jenderal Vietnam Selatan Nguyen Phuoc Loan yang saat itu menjabat sebagai kepala kepolisian, dan pria yang ditembak itu adalah Nguyen Van Lem yang merupakan anggota Front Pembebasan Nasional dan dianggap bertanggung jawab atas kematian istri dan anak ke-6 dari perwira militer Vietnam Letnan Kolonel Nguyen Tuan. Nah, sesaat setelah melakukan eksekusi, yang jenderal kemudian berjalan mendekati para wartawan yang kemudian memotret dan berkata, orang-orang ini banyak yang kita dan saya pikir Buddha akan memaafkan saya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Fire Escape Collapse pada tahun 1976 ketika kebakaran terjadi di Boston pada 22 Juli 1975. Seorang fotografer Stanley Formal berhasil menangkap momen ketika seorang wanita dan anaknya melayang jatuh dari gedung ketinggian yang terbakar. Wanita itu diketahui bernama Diana Bryant yang berusia 19 tahun. Dan putrinya, Tiara Jones yang masih berusia 2 tahun. Mereka jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter dan beruntung sang putri Tiara Jones berhasil ditemukan saat ia mendarat di atas tubuh ibunya. Pada saat itu, momen yang kacau itu, pemadam kebakaran sedang dalam upaya penjangkauan keduanya sebelum pada akhirnya mereka terjatuh. Nah, Foreman yang terus mengambil gambar saat-saat kejadiannya terjatuh menyadari bahwa ia tak ingin melihat kejadian yang mengerikan saat mereka sampai di tanah.
Maka ia kemudian terbalik dan memalingkan wajah dengan takut saat mencapai tanah. Nah, itu dia ulasan-ulasan dan penjelasan menarik mengenai penghargaan Pulitzer Prize ini, atau dikenal dengan The Pulitzer Prize, yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.